Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sholat berjamaah, para santri melanjutkan kegiatan belajar Al-Quran Braille yang dipandu oleh MC. Yang terhormat Ketua DPC Pertuni Cabang Kota Batu beserta jajaran pengurus, yang terhormat Koordinator Instruktur Diklat Al-Quran Braille, yang terhormat para donatur yang support atau mendukung kegiatan Diklat Al-Quran Braille, baik yang berkelompok maupun yang berseorangan, yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Yang kami banggakan, teman-teman peserta Diklat Al-Quran Braille Rabu, wali santri ataupun mitra bakti yang kesemuanya insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali di majelis ilmu ini dengan keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita, menunjukkan kita, menuntun langkah-langkah kita ke jalan yang benar, ke jalan yang sempurna, yaitu melalui ajaran agama Islam tentunya. Baik, sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan surat Umul Fatihah. Semoga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar, mulai awal hingga akhir. Ila khatir Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa auladihi ahlal baitil kiram kulluhum syaulilaihumul Fatihah. Terima kasih. Acara pembukaan telah kita lalui bersama. Menginjak acara yang kedua, yaitu prakata atau sambutan dari Ketua DPC Pertuni Cabang Kota Batu kepada yang terhormat Bapak Edi Nur Cahyo. Waktu dan tempat kami persilakan. Sambutan Ketua DPC Pertuni Kota Batu, Bapak Edi Nur Cahyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Instruktur Diklat Al-Quran Braille Mustadirul, kepada yang terhormat pengurus DPC Pertuni Batu, kepada yang terhormat pengurus Dewas Cap Batu, para santri, wali santri, mitra bakti yang selalu kita banggakan. Marilah kita selalu bersyukur kehadirat Ilahi dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbil alamin, yang mana sampai detik
masih diberi kesempatan, masih diberi kenikmatan, diberi kesehatan lahir dan batin, sehingga kita masih bisa menjalankan menuntut ilmu di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah kita, niat baik kita dari rumah menuju ke majelis ini, langkah kita diperingankan oleh Allah dan kita melangkah ke tempat majelis ilmu ini diberi keikhlasan dalam menuntut ilmu tentang Al-Quran. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah suri tauladan kita, yang sehari-hari patut kita patuhi apa yang menjadi tauladan beliau. Tentunya dulunya beliau berjuang bersama sanak saudara, famili, keluarga Hadetolan yang penuh perjuangan, baik harta benda maupun yang nyawa untuk memperjuangkan agama Islam. Tentunya kita selalu menginginkan syafaat beliau di Yaumul Qiyamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada para donatur, Bunda Rani dari Samil Quran Habibi, Ustadz Irul dari Gria Quran Difabel Lamongan, serta para donatur perseorangan, yang mana mudah-mudahan perjuangan beliau untuk memberi donasi terhadap kita tentang belajar Al-Quran Braille ini selalu diberi kesehatan lahir dan batin, diberi kesehatan keluarganya, diberi rezeki yang banyak dan berkah, tentunya berjuang di dalam Al-Quran. Dan tentunya kita sebagai penuntut ilmu tentunya jangan bosan-bosan, selalu kita merindukan di hari Rabu dalam menuntut ilmu di tempat ini. Dan kita tetap semangat, bagaimanapun juga ilmu itu adalah sangat bermanfaat buat kita semua. Dan tentunya belum ada program yang perlu saya sampaikan, yang jelas seperti kemarin yang sudah saya ingatkan bahwa kita nanti pada tanggal 27 November kita akan pesta demokrasi, menentukan pilihan kita tentang wali kota yang ada di Kota Batu. Jadi pilihlah sesuai dengan hati nurani kita, sesuai dengan keinginan kita. Saya mengharapkan walaupun toh kita tunanetra tetap mendatangi tempat pemungutan suara sesuai dengan daftar pemilih yang sudah dikeluarkan oleh KPU. Mudah-mudahan kita juga bisa memanfaatkan memilih apa yang menjadi pilihan kita, karena nantinya kita tetap didampingi oleh pendamping, terutama dari pihak keluarga. Itu yang perlu saya ingatkan. Mudah-mudahan kita tetap semangat, karena bagaimanapun semangat itu adalah mengalahkan segalanya. Semangat itu adalah menghilangkan rasa sakit kita, karena tujuan semangat untuk berkumpul di tempat ini adalah untuk bersilaturahim. Demikian yang perlu saya sampaikan. Bila ada kata hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Edi Nurcahyo selaku tuan rumah dan juga selaku Ketua DPC Pertuni Cabang Kota Batu. Acara yang kedua adalah pembacaan sholawat. Marilah kita baca sholawat sejenak. Mudah-mudahan dengan sholawat yang kita baca
Nabi Agung Muhammad SAW senantiasa memberikan syafaatnya kepada kita semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan shalihan. Ya Allah, ya Muhammad, ya Abu Bakar Rashidi, ya Umar Usman, ya Ali, Siti Fatimah binti Rasuli. Ya Muhaimin ya Salam, Salimna wal muslimin bin Nabi khairil anam wa bi'um bil mu'minin. Allahumma sholli ala Muhammad. Demikian selawat yang kita baca. Semoga baginda Nabi besar Muhammad SAW senantiasa memberikan syafaat-syafaatnya kepada kita semua. Menginjak acara yang ketiga, yaitu sebuah ceramah agama atau tausiah yang akan disampaikan oleh koordinator instruktur Diklat Al-Quran Braille. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan tausiah oleh Ustadz Irul. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Alhamdulillahi bi ni'matika tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyyana wa la rasulana ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Segala puji bagi Allah dan kita berdoa pastinya semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Karena kesehatan yang telah kita terima, bayangkan kalau kita itu sakit, maka tidak karu-karuan tingkahnya untuk mencari kesembuhan. Ada suatu cerita, sambutan belum selesai sudah cerita. Kalau ketemu Ustazah Firja dimarahi sama ini pembukaan atau polisi isi. Ada suatu cerita bahwa di Arab Saudi itu rumah sakit sepi waktu itu. Rumah sakit di sana itu tidak seramai rumah sakit di Indonesia. Coba nanti di cross check ke teman-temannya Pak Edi mungkin di sana. Karena orang-orang sana kalau sakit itu rumah sakit adalah tujuan ikhtiar yang paling belakang. Kalau kita kan dikit-dikit dokter, dikit-dikit perawat, dikit-dikit ke tenaga kesehatan suntik. Kalau mereka sakit sholat Bapak Ibu. Mereka sakit itu sholat, doa ke Allah. Ya Allah, Engkau yang memberikan sakit, maka Engkau yang memberikan obatnya, maka berilah kesembuhan kepada kami. Terus kemudian mereka juga setelah mereka sholat, ikhtiar-ikhtiar ke Allah sudah selesai, sudah dilakukan. Kalau sembuh ya sudah, tidak ke medis. Tapi baru kalau nanti tidak ada atau sama Allah harus dipelantarkan ke medis, nah baru ke medis. Jadi medis itu jalan terakhir. Kayaknya tukang masak juga agak sepi kalau dia kasih torono wis. Kesana haji umrah aja nih, amin ya rabbal alamin. Makanya saya bilang karena kesehatan yang telah kita terima, sehingga kita itu bayangkan kalau jenengan itu dikasih sama Allah, nggak bisa ngomong aja seminggu aja nggak bisa ngomong, apalagi nanti nanyai pasien sakit nopo itu nggak bisa kan? Gitu. Jadi cuma kemerasa tok gitu. Itu cuma dikasih nggak bisa ngomong, tangan kaki kita masih bisa gerak, apalagi dikasih sama Allah kita tidak bisa menggerakkan kaki. Bayangkan kalau yang bisa melihat, siapa yang nyuruh mata untuk kedip itu siapa? Jadi kan kalau nanti Mersani, bayangkan mata itu kalau adik-adik mungkin netranya dari kecil ya. Tapi kalau yang kayak busukan Pak Edi dan sebagainya, Pak Iwan, yang nyuruh meripatnya dengan kedip itu siapa? Yang gerakkan siapa? Allah semuanya loh. Bayangkan kalau yang masih bisa melihat sekarang meripatnya tidak bisa kedip lah, melorot terus. Melero. Betapa nikmatnya bisa mengedipkan mata itu. Betapa nikmatnya kita bisa menggerakkan jari telunjuk kita untuk bersyahadat kepada Allah di tengah sholat kita. Kita kalau tidak mikir sampai segini, kita tuh kadang-kadang kalau jadi manusia itu menjadi manusia yang kemungkinan besar lalai. Lalai itu pura-pura lupa. Kalau lali itu lupa yang tidak sengaja, tapi kalau lalai itu sengaja untuk lupa. Allah memberikan kesempatan kepada kita. Contoh, ketika kita dipanggil oleh Allah untuk sholat, Allah memberikan kesempatan kepada kita. Itu betapa nikmatnya sholat itu. Bayangkan dengan ketika dokter sholat pas mengoperasi pasien, apa nih gak terus dijamak sholat? Dok, 5 menit lagi operasi dok. Saya pernah punya teman kebetulan warga sekarang itu dokter. Dok, jangan kalau punya operasi ya sholat, tapi ya kupu-kupu itu 5 menit lagi operasi dok. Makanya kesempatan itu pastinya tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita lalaikan. Allah memberikan kita kenikmatan iman. Bayangkan di luar sana orang-orang yang tidak diberikan nikmat iman oleh Allah, sehingga mereka
semuanya berjibaku, semuanya muser ngalor ngidul kita mulai nyari dunia. Tapi kalau kita sudah iman maka kita bisa membagi porsinya. Kapan kita untuk dunia, kapan kita untuk akhirat. Kapan waktu kita untuk dunia, kapan waktu kita untuk akhirat. Jangan sampai dunia kita lebih banyak daripada akhirat kita. Padahal tinggalnya kita di dunia lebih sedikit daripada waktu tinggal kita di akhirat. Lucu manusia. Ini kan, itu termasuk yang ngomong. Kita itu, saya dengan semuanya itu kadang-kadang kalau mikirkan dunia itu koyo-koyo dunia udah nontail, Pak Ibu. Koyo-koyo udah akan mati. Padahal kalau kita pikir, usia kita mentok berapa? 100 terus berat sudah. 100 tahun sudah berat, wes. Nah, apa kayak kalau boleh bilang ya sudah Rasulullah 63 lu yang didik apa ya Allah. Lebih sedikit kita 80 tahun gitu kan. Mungkin 80 sekian tahun, 90 tahun. Tapi di akhirat kita berapa lama nanti? Di alam barzah, dikubur. Itu kita kalau ngomong masalah bab nanti suatu saat saya akan sedikit mencoba tentang kajian kitab namanya Kitab Arwah. Kitab yang menceritakan suasana kubur. Itu loh suhunya sudah gak karu-karuan, lamanya sudah luar biasa. Yang gak punya amal, yang gak duwe sangu. Apa sangunya? Ya ibadah kita. Mulai kasih itu pembukaan, buka apa wis. Apalagi kita nanti di akhirat gitu loh, sudah dikubur, dibangunkan oleh Allah, dibawa kepada mahsyar. Kalau kita cerita panasnya tidak karu-karuan, tidak ada naungan kecuali amal ibadah kita. Habis itu kita transaksi melihat rapot kita selama di dunia. Gak cuma lari SD rapotan bu, dengan guna benjeng ini rapotan pun lali. Rapotnya ada apa? Rapotnya abang, nomor rapotnya nanti bakal baik. Rapotnya ini buruk atau baik. Nah tapi kita itu kadang-kadang itu lupa. Waktu yang kita digunakan di dunia, yang kita gunakan mencari dunia, yang kita gunakan untuk mendapatkan yang dinamakan kesenangan dunia, itu lebih lama daripada mendapatkan kesenangan akhirat. Padahal hidup kita lama di akhirat. Aneh kok manusia ini. Saya tak untuk akan membuka. Salawat dan salam tetap tercurahkan bahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terhormat Ketua Pertuni Kota Batu beserta jajaran Ketua Dewas, seluruh donatur baik lembaga maupun perseorangan, semua wali santri relawan yang terlibat, semuanya santri. Semoga Allah menjadikan kita menjadi keluarga di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Coba tutupkan balik. Ini kamu udah membuka ini kalau kamu. Tapi manusia itu kadang-kadang. Balik lagi. Koyo-koyo kita itu udah bisa mati. Wis ketemu pasien 1, pasien 2, loro kurang jadi telu kurang 4, sampai 7 masih kurang. 8 lu ditompo. Padahal sini awak ini nggih mboten kuat. Nah kate pasien 8 dengan 8 jam, 1,5 jam kali 8, 12 jam ada ini. Kira-kira 3 pasien 8 tambah bingung jenengan. Rekrut karyawan, saking karyawan ini dengan full mana, volume mana ya kata tambah bingung jenengan. Mana kata kita itu waktu kita yang kita gunakan untuk dunia itu lebih banyak. Padahal kalau kita nanti ingat ini dengan ajeng sare terus mau tidur terus eling-eling. Nah iya boleh ketika tidur terus tidak dibangunkan sama Allah, selesai hidup itu. Tapi sangunya kita itu kadang-kadang, saya bukan bilang jenengan tapi ya kita termasuk saya. Sangunya kita kadang-kadang tidak kita siapkan. Bukan jenengan katanya rekreasi kena miraja yang dibawa apa aja, ya kopi sak tremos, ya permen, ya camilan, ya kacang, ya apa semuanya dibawa. Padahal itu kena mira 1 hari. Dan dengan yang nanti sangu yang bisa menjamin itu kita tidak bisa kembali lagi ke dunia. Sangunya kita harus lebih banyak. Makanya apa doa-doanya orang-orang yang sudah meninggal itu apa ketulnya? Ya Allah hidupkanlah saya lagi, maka saya akan infakkan seluruh harta saya. Katanya Allah telat. Kon wingi nanti ya.
Kamu kemarin kemana saja. Itu doanya orang-orang kafir. Ya Allah, bangkitkanlah kami kembali, maka kami akan bersyahadat kepadamu. Sudah selesai. Kehidupan ini kamu sudah selesai, tidak bisa hidup lagi. Hidup lagi sudah tidak haram, sudah tidak ada waktu untuk beribadah. Padahal Allah berfirman apa? Firman-Nya Allah apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah itu loh menciptakan kita sebaik-baiknya bentuk. Jadi kan lo kok iso podo driji tangan kali kaki jarine 5-5 kabeh. Ini 56 ngoten tak lucu. Kok ini iso podo 5 kabeh? Terus bulu mata kok gak ono sing penceng. Kok lurus semua? Iya. Malik ada, penceng enggak ada, Pak. Alis kita itu kok ya iso full gak mek separuh ngoten. Sing dikerok kayak celurit. Ngono sih kate dikeruk, sih kate diapa-apani ya Allah. Sudah lah ya. Allah itu menciptakan sebaik-baiknya. Bentuk aja Pak, hidung ini. Nek situ bolongan ini soalnya bolongan ngarep. Lucu ini. Apa kata nyambekannya? Maka dari itu apa? Dilanjutkan oleh Allah. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tapi kalau kita tidak sadar kalau mata ini bisa berkedip gara-gara Allah, kita tidak sadar kalau alis ini bentuknya lurus gara-gara Allah, kita tidak bisa memanfaatkan tangan yang jarinya bisa kita gerakkan, maka kita akan dikembalikan oleh Allah ke tempat yang serendah-rendahnya kata Allah, yaitu neraka jahanam. Naudzubillah min. Kalau kita tidak sampai sadar, kalau kita tidak bisa menyadari, nih kula niku njenengan niku lali ketika kita itu diberikan kaki-kaki kita itu yang bisa gerakannya Allah. Kita dikasih tangan-tangannya itu yang bisa gerakannya Allah. Gampang Allah merintahkan jantung berhentilah engkau untuk memompa darah. Selesai. Pak Edi teman-temannya nakes hanya bisa berikhtiar. Masih dipompa apa? Pijet jantung RVJ RJP. Masih RJP sudah berkali-kali 1, 2, 3 sampai 10 diulang-ulang. Kalau sudah Allah menghentikan jantung itu maka kita akan kembali kepada Allah Subhanahu. Pengingat untuk kita semua Bapak Ibu. Makanya kalau kita tidak sampai menyadari, kalau kita tidak sadar kalau kita diciptakan sebaik-baiknya bentuk, jangan coba kalau jenengan tahu lalat sing jenengan tebleki bendi diciptakan oleh Allah, berarti gon rusuh-rusuh tok. Di sampah. Mencelok nang tempe jenengan ngusir. Ya Allah, tempe sitok dipangan lalat lho diusir. Makanya manusia itu sebaik-baiknya bentuknya kan pernah diusir kali kewan? Enggak pernah toh. Tapi kewan dengan usir karena tidak sebaik-baiknya bentuk. Ada lalat di atas makanan kita usir. Lalat di sampah-sampah itu akhirnya diusiri terus nang sampah sudah. Makanya kita sebaik-baiknya bentuk. Kalau kita tidak memanfaatkan sebaik-baiknya bentuk ini, kita dikembalikan ke Allah ke tempat yang serendah-rendahnya. Mana lagi tempat rendahnya kalau tidak? Neraka. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali Allah itu masih banyak keringanannya. Dengan sadar apa enggak? Allah itu masih banyak memberikan keringanan kita. Kita tidak bisa sholat tepat waktu. Kita akhirnya tidak bisa sholat tepat waktu. Ya sholat terus hari-hari ini tidak diterima. Sing gak diterima, sing gak sholat. Mana ceritanya orang tak sholat kok tinggal diterima. Kita tidak punya waktu, kita perjalanan jauh, kita dikasih rukhsah, dikasih keringanan sholat jamaah. Maghrib sama isya kita dikasih keringanan jamaah. Wis jamaah dipangkas lagi namanya jamaah kosong. Apa yang gak ringan dari kita? Ibu-ibu yang melahirkan tidak bisa berpuasa karena menyusui anaknya atau karena mengandung, dikasih keringanan bayar fidyah. Apa yang gak ringan Pak? Allah itu apa yang gak diringankan? Islam itu semuanya ringan, semuanya dimudahkan sama Allah. Yang gak ringan adalah orang-orang yang jarak, yang sengaja meninggalkan sholatnya. Kita sengaja melalaikan sholat, kita sengaja melalaikan untuk tidak puasa dan tidak membayar konsekuensinya. Itu yang jarak. Maka apa Allah? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman maka nantinya janjinya Allah akan ditempatkan di
surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa amilus shalihat, dan beramal baik, baik terhadap sesama, baik terhadap Allah, baik terhadap semuanya. Tidak baik dipilah saja. Saya pernah menyampaikan, mungkin ada orang yang puasanya terus menerus, tetapi katanya Rasulullah hiya finnar, gara-gara mereka orang perempuan itu melukai tetangganya dengan lisannya. Maka itu wa amilus sholihati ini, beramal baik ini tidak hanya beramal kepada Allah baik, tetapi beramal dengan manusia juga baik. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka diberikan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Pak Bu, saya agak panjang kan, tidak apa-apa, lama tidak nyerankan sing rotok kemenanan diri dulu. Falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau kita punya dosa, nek kita niku duweni dosa, ketika kita itu dicemplung ke neraka Allah, itu hanya sarana untuk membersihkan dosa. Maka kalau dosanya sudah habis, kita diintas lagi sama Allah, dibersihkan lalu dipindahkan ke surga. Konsepnya lama tenang. Tetapi kalau kita itu sudah dari awal harus berpahala, tidak mungkin diintas Allah dilihat neraka, itu tidak ada ceritanya. Tidak nemu saya hadis yang mengatakan seperti itu. Tidak orang ditanya Allah itu error hisapnya, oh ternyata salah kok tibain neraka, tidak ada. Allah itu tidak pernah ada errornya 1% pun, Pak Bu. Makanya apa dikatakan? Falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau kita itu berpahala, maka pahala itu tidak akan ada putus-putusnya. Jangan doakan kedua orang tua. Namanya syafaat dari anak. Malaikat mau bab syafaat, minggu depan aja bab syafaat. Syafaat dari anak. Orang tua itu kok oleh terus gitu kan, orang tua dikubur itu suatu cerita itu kok dapat kiriman terus. Ternyata didoakan anaknya di dunia, ternyata didoakan anaknya ketika sholat, anaknya selalu beristighfar, memohonkan ampun kepada orang tuanya. Makanya doa kita apa? Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ampunilah segala dosaku dan dosa kedua orang tua seperti halnya mereka mengasihi aku di waktu kecil, teman. Kalau kita tidak ingat perjuangan orang tua kita ketika kita kecil sampai kita besar, sampai kita jadi sekarat, baju aku. Makanya katanya Allah apa? Balik lagi ke konsep pahala. Tetapi Allah kalau sudah memberikan pahala, maka tidak ada putusnya. Terus diberikan terus di alam barzah diberikan, ditutup memali dan surganya Allah diberikan lagi sampai tidak ada batasnya. Maka kita apa? Dikatakan apa? Kekal di dalamnya. Kalaupun kita sudah ke surganya Allah itu kekal di dalamnya. Benar-benar ceritanya terus dilintas mau bener apa di luar. Salam. Datang lagi. Tetapi kalau kita itu berbuat buruk, maka Allah memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah itu untuk mencuci, untuk membersihkan dosa itu, untuk membersihkan semua yang melekat dosa-dosa dalam diri kita. Kalau sudah selesai dilintas sama Allah, dibersihkan, kamu layak sudah menjadi penduduk surga. Semoga tidak usah mampir ke neraka ini, Pak Bu. Kalau saya terangkan bab neraka nanti lumayan darah ini dengan tidak kepingin ubah lapo-lapo. Masa ada ceritanya tubuh sudah hancur dikembalikan utuh lagi, dihancurkan lagi dikembalikan utuh lagi, minumnya hanya darah. Maka dari situ kita dimakan binatang lagi, dihancurkan lagi, sudah hancur tinggal tulang. Katanya Allah, malaikat kembalikan tubuh itu, dikembalikan lagi, disiksa lagi, sampai seperti itu, sampai dosa kita bersih. Diangkat oleh Allah, kamu sekarang aku bersihkan dan aku pindahkan ke surga. Fama yukadzibuka ba'd. Itulah makanya itu tidak boleh kita mendustakan agama. Sudah tahu kalau itu baik, yaitu dilakukan. Sudah tahu kalau itu tidak baik, yaitu ditinggalkan. Alaihissallahu bi'ahkamin hakimin. Bukannya Allah itu hakim yang paling adil. Hakim MK Pak Bu, saya kata diprotesi, di demo lah, nopo lah. Kebijakan wis bener-bener kali DPR saya kata diubah mana dan sebagainya, mesti kehidupan politik.
Tapi kalau Allah, bukan Allah hakim yang paling adil? Alaihissallahu bihakamin hakimin. Allah itu zat yang maha adil, hakim yang paling adil itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah kesempatan untuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya kalau menjadi orang-orang memiliki pahala yang tidak putus-putus ya. Dan semoga kita semuanya kalau kematian kita menjadi kematian yang terbaik, syakaratul maut kita menjadi syakaratul maut yang terbaik. Dan kita semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam kubur dengan keadaan bahagia. Apakah ada masuk kubur yang tidak bahagia? Ada. Karena kalau di dalam hadisnya, ketika kita sudah ditinggalkan keluarga kita kembali ke rumah masing-masing, maka itu waktunya malaikat mungkar nakir menghakimi kita semuanya atas perintah Allah, dan waktunya siksaan itu diturunkan. Kalau itu buruk, tapi kalau itu baik, ini waktunya diberikan kenikmatan. Dan semoga kita semuanya di kubur kita bahagia dan kelak kita diberikan Allah dalam keadaan bahagia. Amin. Ini apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedang berlangsung belajar dan mengajar diklat mengaji Al-Quran Braille oleh instruktur dan juga para santri. Jadi goreng ngomongnya. Dibaca apa? Dibaca apa? Nah iya, dibaca apa? Dibaca apa? Dibaca apa? Kolom berapa sekarang? Dibaca kolom 3 sama 4. Pak Andre, sampai nomor kalau ini? Siapa dulu? Ayu halaman berapa nak? Nasi ada mas? Baris berapa sekarang? 53. Berapa ya saya kata lu? 10, 11, 12, 13 ya, bereskan ya nak? Saya kata tolong Nah, tidak. selesai tugas saya. Baca dulu masing-masing kolomnya. Ditanya. Yang sudah siap? Saya wis Orang ikan 6. tolong Sama. tentang judulnya. Judul apa Pak? Alif lam Ah. pa Hmm.
pas Kun. pas sukun Man Atau al. man juga dah. atau Loh. Kayak itu sampingnya sukun. Itu kan ada alif lam terus kalimat. Itu dia. Terus kamu. jika di awal kalimat Yang keras. lam Alif Ulangi. dan lam lam Yang tidak alif dan lam dibaca. Terus terus jika di tengah baca jika di tengah kata kata atau atau kalimat kalimat alif alif keras. tidak Mas, Nggih. kolom kali baris ketiga. Kenapa? Dari Pak Dultris ini dulu kok bingung. lam Kok enter lam nomor tidak sekalian kok pengawal. Iya benar. Wa idzal mauqu. dibaca Iya. kemudiannya misalnya ono alif lam sukun Mauqu itu enggak pakai koma. ya di tengah enggak ono tapi enggak dibaca Wa pendek. ada tapi tidak dibaca ya untuk garis Bismillahirrahmanirrahim Lali berarti konsepnya nomor buta itu. al Nggih. al 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 ahi albu al alif al sukun terus hamzah al ar al tu ulang ya al al a Atasnya dulu. Wa waalaikumsalam. wal Hah? ar di Wa waris. terus Ayo baca. al terus Wa waris pendek. al al sa al baladu al baladu baladu anu terbiasa al baladu nah terus Di pendek punya punya panjang. bal Bukan wal baladi bisa ketemu wow. Di terus al al dur nah bawa teman ayo ulang al apa? ayo masa urupin ngono Jim Mawa. sampai ini al al jan ayo Yang keras. Kalau kayak ngomong kayak ngomong. al Mawa yang keras. al jannah al jannatu terus wal jana awas wal jana wal wal jannah wal jana Yang ayo yang wal lancar. jannah Mawa Jannati. si ayo. Yang keras. Ayo ulang ngomong. Ayo Ulang, biasa sih bahasa. di sini
Al Hikmah. Al Jan Lan. Bagus. Banyak. wal jana Al al janati Tu. al janatu Tasdidnya Siti. Al Jannat. Tasdidkan itu. Nah. al janati Al Jan. al Natu. jannatu Punya bahasa apa pendek? Wal. wal Terus Pendek berarti. sampai mana Pak Jenderal? Sampai ini. wal al. Iya. Yang keras. Ya. Pendek. Al. Pendek. Terus. Al. Ayo. Al Jannat. al jannah Terus Yang namanya lancar. pendek. Wa kutubu. Wal wal Jannat. jannatu Terus Nah, misal itu. Sama. wal jannatu Jannya itu coba. wal Jannah. wal Jannati. jannati wal jannati Sorry. Sama. Sorry. ini Al. al Terus al jak Al-Haq. Alham. Terus ya. alhamdu Famasa. wal alhamdu Terus Sodakoh. alhamduka So. Alhamdulillah. Tapi dilancarkan dulu. Jadi besok kalau Terus lagi ke sampingnya Jumat, tak ulangi kolom ke Wal. wal ham. tiga wal empat. hamdu Oh, Masya-Allah. Hafalan. Yang keras. Mana? Halaman. Mana? Bihadzal pakai zal. Alaihi pakai ain. Saya satu Allah yaqdiru. Yaqulu ahlan. Fil. Au. Belum ini. Kolat. Au yut'amu. Au id. Ya. Bawahnya. Au id'a. Ya. Fi. Dan ya. Yan. Ulangi. Au id'a. Au id'a. Langsung sampai. Sudah? Sadaqallahul azim. Siapkan oleh tulisnya. Kita dikte dulu. Nanti kalau sudah ditunggu dulu kalau sudah. Kita siap. Silakan. Out mana? Fir. Fir'aun. Pendek nakanya. Akafaru. Ima. Ulangi.
Khosin. Wajib. Wazawwaj. Sibun. Bihurin. Belum kan ya? Tadi sampai kapan? Farikon. Masjid. Tidak, banyak ya. Dari sini apa ya kalau ini? Banyak. Kalau ini juga kan baca. Sampai bawah. Gung, ini coba, kalau ketok. Halaman. Kolom ketiga. Kan baca berapa kolom ya? Baca. Berapa kolom terakhir? Kan baca berapa kolom terakhir? Sib. Baca. Bul. Oh iya. Soalnya sekolah ya. Baca Mama Sirup kan? Mama Sirup. Bantu kolom terakhir. 5 kolom. Sudah ada. Ya, tak buka kita dulu ya. Dua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Ini Jawa, bikin. Baca caranan kan? Ada 12 toh? 14 toh yang Indonesia sih. Siapa yang kita? Mai. Saya dia itu. Mana tas di so? Iya. Mayu. Mayu. Ketika dua ratus tiga ya nak? Ayo. Sudah sih wadkurullah ya. Ayo. Tuh apa tuh? Tuh. Tuh. Bersih. Ulangi. Wattaqullah. Terus Terserah. Ya. Maya. Sa'afil panjang ayo hanya. Kasih. Biruhil. وإذا قيل له اتق الله أخرجه العزة به فحسبه جهنم ولبئس المهاد Hal tasdid sin من يشفي نفسه
Asyaiton Nu kurang bawah. Asyaiton Asyaiton Ya'idukum terus ono tasdid Gini nih berlangga. Tulis. Kasih nomor. setelah Ada alif salah lam satu. sama tunih alif lam Sanasimu. tasdid shad gimana Siap. bagus Nah, nasib ya. Jadi apa? Tasrif lagi. Musamman. Nah, itu bacanya musamman. Tamim, fathah tanwin, alif maksurah. Bukan hamzah ini. Musamman. Nah, sirotun tambah butuh kalau di akhir jadi apa? Siroh. Wujuhun tasdidnya. Wujuhu yauma idzin Yauma idzin tasdid mim. yauma idzin Musfiratu kalau bukan jadi apa? musfiratu Musfiroh. musiroh Ulangi. ta'atun To'atun tasdid mau. ta'atau To'atu. ta'atu wa Waqau. qaulun mus mas Mak. ma'in oh ya Ma'ruf. ma'rufun Terakhir. Bibi putih 31. Alladzi. Nah, habiskan nih satu baris kamu. Allah. Asal di sana. Alladzi.
Jama. Alladzi jama'an Jama'ama. alladzi jama'ama Minggu depan Bun. Oke. Sama latihan dulu ya. Hafalannya nih. Mutafifin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza tahu ala nasi Yes, tahu. nasi astaufu Yes, bukan as. nasi astaufu wa idza kaluhum ala yadun mabarusun yaumin adi kumun najuli rabbil alamin wa idza kalla inna rabbikal Allah inna kitabal kalla inna kitabal fujari fi sijin wa ma adraka ma sijin Iza kitabum marhum yaum wailu yauma idil lil mukadzibin yauma alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa idza wa ma yukadzibu bihi ila muqtadin azim idza la alaihi kulluhum alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla tulis tadi ya. Siap. Ayo kita nomor satu kita. Bainahum bil ma'ruf. Ulangi. Ada nomor dua. Wa waladuhu. Ada siap?
Sawati Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Firman Pandawa atas kontribusi konsumsinya hari ini. Semoga amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ada sendoknya belum? Sudah. Anu pecel, pecel. Pecel masih dulu. Loh, Mas Rafi mana? Mas Rafi? Oh. Anu minta mang. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk kemajuan DPC Pertuni Batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.